trying to whiz, got this bitch jumping. I want to know, where do we go? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Zoya Fazira Deviani dari program Saji PGI 1A. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas Al-Quran Hadis dengan judul Surah dan Ayat Makkiyah dan Madaniyah. Sebelum saya memasuki materi surat dan ayat Al-Quran Makkiyah dan Madaniyah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih Makkiyah dan Madaniyah itu. Makkiyah dan Madaniyah merupakan salah satu disiplin ilmu Al-Quran yang membahas dua periode penting tentang turunnya ayat dan surah dalam Al-Quran. Dan dalam menetapkan ayat atau surah mana yang termasuk Makkiyah dan Madaniyah, terdapat beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ulama. Para ulama mengemukakan 4 perspektif dalam mendefinisikan terminologi Makkiyah dan Madaniyah, di mana keempat perspektif itu adalah tentang masa turunnya, tempat turunnya, objek pembicaraan, dan tema pembicaraannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu menurut masa turunnya. Surah Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kedatipun itu pun bukan di Mekah. Sedangkan surat Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu pun bukan di Madinah. Yang kedua, menurut tempat turunnya. Surat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan surah Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah sekitarnya seperti Uhud, Kuba, dan Sula. Namun, ada beberapa ayat-ayat tertentu yang tidak diturunkan di Mekah dan di Madinah dan di sekitarnya. Misalnya surat At-Taubah ayat 42 diturunkan di Tabuh, dan surat Az-Zukhruf ayat 48 diturunkan di tengah-tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah. Kedua ayat tersebut, jika melihat definisi kedua, tidak dapat dikategorikan ke dalam Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga yaitu menurut objek pembicaraan. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Mekah, sedangkan surat Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madaniyah. Menurut asumsi para sarjana muslim bahwa kebanyakan ayat Al-Quran dimulai dengan ungkapan Ya Ayyuhan Nas yang menjadi kriteria Makkiyah dan ungkapan Ya Ayyuhalladzina yang menjadi kriteria Madaniyah. Namun, tidak selamanya asumsi ini benar. Surat Al-Baqarah misalnya termasuk kategori Madaniyah, padahal di dalamnya terdapat salah satu ayat yaitu ayat 21 dan ayat 168 yang dimulai dengan ungkapan Ya Ayyuhan Nas. Lagi pula, kebanyakan Al-Quran yang tidak dimulai dengan dua ungkapan di atas. Akhir ada di tema pembicaraan. Makkiyah adalah berisi tentang ajaran agama dan moral, tidak menyatakan norma-norma politik dan hukum secara Al-Quran, ditunjukkan kepada manusia seluruhnya dan bukan misalnya tertuju pada oknum yang sudah beriman dan pemeluk agama lain. Sementara ayat-ayat Madinah pada umumnya berisi ayat-ayat yang menyatakan tentang kehidupan bersama. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama kita cari tahu dulu tentang ciri-ciri Makkiyah. Ciri-ciri surat Makkiyah yang pertama yaitu di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah. Yang kedua, ayat-ayatnya dimulai dengan kata kalla. Yang ketiga, dimulai dengan ungkapan Ya Ayyuhan Nas dan tidak ada ayat yang dimulai dengan ungkapan Ya Ayyuhalladzina kecuali dalam surat Al-Hajj ayat 22. Karena di penghujung surat itu terdapat sebuah ayat yang dimulai dengan ungkapan Ya Ayyuhalladzina. Yang keempat yaitu ada ayat-ayat mengandung tema kisah para nabi dan umat terdahulu. Yang kelima, ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surat Al-Baqarah. Yang terakhir, ayat-ayatnya dimulai dengan huruf-huruf terpotong, huruf taha, seperti alif, lam, mim, dan sebagainya, kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Selanjutnya, ciri-ciri
surat Madaniyah. Yang pertama yaitu mengandung ketentuan farid dan ahad. Yang kedua, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga, mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitabin. Baik, selanjutnya ada di macam-macam surat Makkiyah dan Madaniyah. Macam-macam surat Makkiyah. Baik, selanjutnya ada di macam-macam surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Macam-macam surah Al-Quran terdiri dari 4 macam, yaitu sunnah-sunnah Makkiyah murni, sunnah-sunnah Madinah murni, sunnah-sunnah Makkiyah yang berisi ayat-ayat Madaniyah, dan yang terakhir yaitu surah-surah Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu surah-surah Makkiyah murni, yaitu surah-surah yang berseket Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang surah-surah Makkiyah murni, yaitu surah-surah yang berstatus Makkiyah saja, tidak ada tujuan yang Madaniyah. Contohnya Al-Alaq, Al-Mutadatsir, dan Al-Qayyimah. Yang kedua yaitu surah-surah Madaniyah murni, yaitu surah-surah yang berstatus Madaniyah saja, tidak ada tujuan Makkiyah. Contohnya Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Yang ketiga ada surah-surah Makkiyah yang berisi ayat-ayat Madaniyah, yaitu surah-surah yang sebelumnya kebanyakan ayat-ayatnya adalah Makkiyah, sehingga berstatus Makkiyah tetapi di dalamnya ada sedikit ayat-ayat Madinah. Contoh-contohnya yaitu surat Al-Fatihah, Ar-Ra'd, dan surat Yunus. Yang terakhir, surah-surah Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah, yaitu surah-surah yang kebanyakan ayatnya berstatus Madaniyah. Contohnya Al-Hajj. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.